Halo adik-adik, terima kasih telah mengklik video ini. Belajar KSN dari soal simulasi apakah cukup? Nah, seperti yang kita tahu, 15 September 2021, KSN Matematika akan dilaksanakan, atau tepatnya 12 hari lagi. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi KSN nanti? Oh, sudah dong Kak, saya sudah persiapan belajar nih dari soal-soal simulasi. Bagus, tapi apakah itu cukup? Menurut Kakak belum. Pertama, tidak mungkin soal KSN sama dengan soal simulasi. Apalagi sudah 3 kali simulasi, soalnya itu-itu saja kan? Nah, artinya kita hanya berjalan di tempat yang sama saja gitu kan? Atau berjalan di tempat kalau dalam baris berbaris. Tidak maju, tidak melakukan variasi, atau mengibarkan bendera. Nah, bagaimana mau mengibarkan bendera kemenangan jika mengibarkan bendera latihan saja belum pernah mencoba? Maka dari itu, kakak akan coba bahas nih dalam beberapa video strategi mengerjakan soal KSN 2021. Nah, kita bahas strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah menentukan sebuah pola gitu atau mencari sebuah pola. Nah, strategi pertama tadi adalah tentang mencari pola. Oke, kita langsung aplikasikan ke soal. Nah, di sini soal pertama yaitu tentukan satuan dari 2 pangkat 2015. Oke, kalau kita coba nih pakai kalkulator, maka kalkulatornya akan error gitu kan. Kalkulatornya akan bingung. Tapi kita sebagai manusia dikasih kelebihan nih. Berpikir bagaimana caranya mencari satuan dari 2 pangkat ribuan nih, 2 pangkat 2015. Memang kalau kita berpikir secara sedikit gitu ya, atau berpikir secara langsung, wah pasti hasilnya akan panjang nih kalau kita hitung satu-satu. Makanya kita harus menemukan bentuk tertentu gitu kan. Kita coba dengan pangkat yang tertinggi dulu caranya. Dengan pangkat yang terendah dulu. Dengan hal yang terkecil dulu gitu kan. Ketika kita coba 2 pangkat 1, maka satuannya jawabannya adalah 2 gitu kan. Ketika kita coba 2 pangkat 2, maka satuannya adalah 4 atau hasilnya adalah 4. Ketika kita coba 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Ketika kita coba 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16. Ketika kita coba 2 pangkat 5, hasilnya adalah 32. Ketika kita coba nih 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64. Nah, kita sudah 6 kali mencoba nih. Masa kita tidak menemukan pola gitu kan? Kalau kita teliti nih lebih lanjut lagi, 2, 4, 8, 6. Oh, balik lagi nih ke 2, 4. Pasti 2 pangkat 7 itu 8 gitu kan? Nanti ujungnya. 2 pangkat 8 pasti ujungnya adalah 6. Jadi dia berulang nih 2, 4, 8, 6 gitu kan. Jadi kalau kakak tuliskan polanya nanti ujungnya 2, 4, 8, 6. Terus 2, 4, 8, 6 dan seterusnya. Nah, ini berpola setiap 4 kali berubah. Artinya gitu kan, nanti kita bisa hitung nih 2 pangkat berapapun gitu ya, 2 pangkat berapapun mau puluhan ribu mau ratusan ribu, asal kita tahu nih polanya seperti ini, kita bisa tahu jawabannya. Nah, kalau 2 pangkat 2015 kita bandingkan dengan 2 yang pangkatnya kecil nih di sini, kita lihat saja pangkat yang 5 dulu nih. Nah, 2 pangkat 5. Kalau kita bagi nih dengan 4, 5 dibagi dengan 4 1 kan? Sisa berapa? Menuju ke 5. Sisa 1 gitu. Kalau pangkatnya kita bagi dengan 4 nih, 6 dibagi dengan 4 lagi, maka hasilnya adalah 1 gitu kan. Sisa berapa? Sisa 2 gitu. Kalau pangkatnya ini 7, kita bagi dengan 4, jawabannya adalah 1. Sisa berapa? Sisa 3, artinya menuju ke 7 kurang 3 gitu. Nah, kalau 8 kita bagi dengan 4 gitu kan, maka hasilnya adalah 2, sisa 0 gitu kan. Oke, lihat sini. Ketika ada 2 sisa 0, 1 sisa 3, kemudian 1 sisa 2 dan 1 sisa 1. Polanya akan terus berulang seperti ini. Berarti ketika 2 pangkat 9 dibagi dengan 4, itu kan 2. Sisanya berapa?
1. Oh, berarti setiap yang sisa 1 adalah 2 pangkat 5 itu artinya sisanya adalah 1. Satuannya itu adalah 1 gitu maksudnya. Satuannya adalah 1. Nah, maka ketika kita hitung nih 2 pangkat 2015, berarti 2 pangkat 2015 nih. Nah, 2015 ketika kita bagi 4, sisa berapa ya? Gitu kan. Nah, maka kita bulatkan aja 2 pangkat, kira-kira yang bisa dibagi dengan 4, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2016 kan? Ini sisanya berapa? 0 gitu kan. Nah, 0. Berarti kalau 2015 kurang 1, maka sebelumnya nih sisanya adalah 3 gitu kan. Lihat yang sisa 3. Ujungnya pastinya berapa? 8. Maka satuannya adalah 8 gitu. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Tentukan puluhan dari 6 pangkat 2016. Nah, kita lihat nih perbedaan antara dua soal ini. Kalau soal yang pertama yang ditanyakannya itu adalah satuan. Kalau soal yang kedua di sini yang ditanyakannya itu adalah puluhan. Maka tetap kita harus coba dulu nih dengan pangkat yang terkecil dulu. Nah, kalau kita coba, kita identifikasi 6 pangkat 1. Maka jawabannya adalah 6. 6 pangkat 2 jawabannya adalah 36. 6 pangkat 3 jawabannya berapa? Berarti 36 dikali 6, 216. 6 pangkat 4 jawabannya adalah 1296 atau 36 dikalikan 36. Kita lihat nih, belakangnya sama nih semua angka 6 ya, pasti. Karena di sini yang dimintanya adalah puluhan, berarti kita fokus ke angka yang dua angka terakhir gitu ya, dua angka terakhir, maka itu adalah puluhan kan. Nah, berarti 36, 16, 96, 6. Oke. Angkanya masih acak ya, 6, 36, 16, 96. Berarti harus kita coba lagi nih, 6 pangkat 5. Kalau kita coba nih 6 pangkat 5, maka jawabannya adalah 7776. Nah, dua angka terakhirnya adalah 76. 6, 36, 16, 96, 76. Kita masih belum menemukan pola ya. Ketika kita pangkatkan 6 pangkat 6, maka jawabannya adalah 4, 6, 6, 6, 5, 6. Gitu kan? Nah, oke. Kita lihat lagi apakah sudah menemukan pola di sini? Belum ya. Yang ada di sini adalah 56 gitu kan. Di atas juga tidak ada 56. Kita coba lagi. 6 pangkat 7. 6 pangkat 7 jawabannya adalah 279 936. Nah, kalau kita lihat nih. Ada 36 juga di sini nih. Oh, maka di atas ini bukan 56 nih polanya, tapi 6 saja. 6 36. 6, 3, 6. Oh, sudah mulai berbentuk nih. 6 pangkat 8. Berarti kalau 6 pangkat 8, kira-kira ujungnya akan berapa? Ya, ujungnya akan 1, 6 gitu kan. Puluhannya akan 1, 6. Nah, karena di sini perubahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, baru dia kembali lagi ke awal kan. Nah, baru dia kembali lagi ke awal. Maka ketika nanti di sini 6 dibagi dengan 5, sisa berapa? Sisa 1, puluhannya adalah 5 gitu. Ketika 7 dibagi dengan 5, sisa 2, maka puluhannya adalah 3. Ketika 8 dibagi dengan 5, sisa 3 kan, puluhannya adalah 1. Ketika 6 pangkat 9 gitu kan, dibagi dengan 5, maka puluhannya akan berapa? Lihat pola setelah 16. Setelah 16 adalah 96. 96, maka puluhannya adalah 9. Ini tadi sisanya adalah 4. Ketika 6 pangkat 10 dibagi dengan 5, maka nanti polanya itu akan berulang setelah 96 adalah 76. 76. Sisanya adalah 0 gitu kan. Maka puluhannya adalah 7 gitu.
Berarti ketika ada 6 pangkat 2016 gitu kan. 2016 ini kita bagi dengan 5 saja. Berarti jawabannya adalah titik-titik, sisa berapa kira-kira? Berarti bilangan terdekat adalah 2015 kan? 2015, maka bilangan terakhirnya menuju ke 2016 sisanya adalah 1. Lihat di sini, yang sisa 1, puluhannya adalah 5. Maka jawabannya puluhan adalah 5, gitu ya. Oke. Jumlah semua angka pada 2 pangkat 2007 kemudian dikalikan dengan 5 pangkat 2005 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus coba dulu nih dengan pangkat yang terkecil tadi. Seperti tadi soal-soal sebelumnya. Kita coba dengan 2 pangkat 1 gitu kan. Maka jawabannya adalah 2 gitu kan. Kalau kita coba kalikan dengan 2 pangkat misalkan 3, kita jabarkan nih, 2 pangkat 1 artinya 2. 2 pangkat 3 artinya 8. Maka 2 kali 8 adalah 16. Nah, gimana kalau kita tuliskannya jadi seperti ini? 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 3. Kita jumlahkan saja pangkatnya gitu kan. 1 ditambah dengan 3 adalah 4. Maka 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, ini bentuk penulisan yang lain. Jadi kita jumlahkan pangkatnya. Kalau basisnya sama nih. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana kalau ada 3 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, boleh kita jabarkan nih. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2 adalah 4. Oh, 9 kali 4, 36. Nah, atau boleh kita tuliskannya jadi seperti ini nih. 3 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2. Karena pangkatnya sama, jadi kita mengalihkan aja nih, 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Pangkatnya tetap 2. Maka 6 pangkat 2 adalah 36. Nah, ini cara kedua. Oke. Berdasarkan pola yang kita temukan nih, dari sini, kita aplikasikan ke dalam sini nih. 2 pangkat 2007 dikalikan dengan 5 pangkat 2005. Oke. Berdasarkan sifat pertama nih, boleh kan kita pecahkan nih. 2 pangkat 4 itu menjadi 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 3. Oke, berarti 2 pangkat 2007 kakak pecah menjadi 2 pangkat 2005 dikalikan 2 pangkat 2. Gitu. Kemudian dikalikan 5 pangkat 2005. Nah, di sini ada 2005, ada 2005 nih. Bentuknya sama ternyata dengan yang kedua. Jadi boleh kita mengalihkan 5 dikalikan dengan 2 menjadi 10. 10 pangkat 2005 gitu kan. Kemudian dikalikan 2 pangkat 2. Oke. 10 pangkat 2005 kemudian dikalikan 2 pangkat 2. Bisa kita sederhanakan 2 pangkat 2 dulu nih. 2 pangkat 2 artinya adalah 4. 4 kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 2005. Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah semua angka, artinya kalau kita jumlahkan nih, contohnya ada 2, 3, 4. Berarti kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah dengan 4. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Maka 10 pangkat 2005 ini akan sama saja dengan 10, nolnya ada berapa nih? Ada 2005. Ketika kita jumlahkan nih, 4 dikalikan 10 pangkat 2005, maka nanti hasilnya adalah 4, 0, 0, 0, 0, 0, yang nolnya ini ada 2005 gitu. Ketika kita jumlahkan angkanya, maka 4 tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, dan seterusnya, maka jumlahnya tetap akan sama dengan 4. Gitu ya. Nah, untuk soal yang ini, kakak akan coba bahas di PDF, nanti kakak lampirkan di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba bahas nanti video-video strategi selanjutnya di video pembahasan yang lainnya. Terima kasih.